Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam acara live interaktif favorit kita, yaitu live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Haikal Basharil MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di pagi hari ini. Baik, pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa pada live kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang bisa Anda sekalian sampaikan baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga melalui telepon kami di line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar tentunya yang saat ini turut mendengarkan program ini secara delay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak Anda sekalian untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami bisa saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Baik, pemirsa juga pendengar sekalian juga Ustadz mohon izin Ustadz, mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz ya. Ya, silakan. Ustadz, bismillah. Pertanyaan pertama Ustadz, pertanyaan dari Bapak Andrian di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izinkan saya bertanya atas dasar kegelapan dan juga ketidaktahuan saya. Saya ada keinginan untuk menikahi sepupu perempuan ayah saya. Saya ingin sekali menikahinya sampai saya mencari jawaban atas ketidaktahuan kami pada orang tua. Dan kami pun sempat pergi ke KUA, apakah kami bisa menikah sesuai dengan aturan agama dan juga negara. Akan tetapi, hanya saja kami masih ragu akan jawaban tersebut, karena tidak bisa menjelaskan apakah kami ini masih nasab atau semahram. Dan apakah menurut Ustadz, ana bisa untuk menikahi sepupu perempuan ayah saya? Dan apakah betul kami masih senasab ataukah mungkin ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bolehkah menikahi sepupu ayah? Maka kalau dia sepupu ayah itu berarti dia adalah anak paman atau anak bibi, ya. Jadi kakek kita, ayah itu punya anak pamannya ayah, ya, atau anak bibinya ayah. Maka kalau dia nggak mahram sama bapak Anda, ya, maka juga dia nggak mahram sama Anda. Ya, jadi sesuatu yang nggak mahram sama bapak kita, juga dia nggak jadi mahram juga dengan kita. Tidak ada masalah, boleh Anda menikahinya, ya tidak mengapa, karena anak sepupu ayah itu tidak ada masalah, karena itu anak bibinya ayah atau anak pamannya ayah, ya, maka tidak ada masalah, tidak mengapa, karena tidak termasuk di dalam surah An-Nisa tentang haraman menikahi senasab. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum sampai akhir, dan di situ tidak dimasukkan, tidak disebutkan adalah sepupu dari ayah, berarti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Andrian dari Jawa Barat. Dan pemirsa juga pendengar sekalian, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui telepon kami yang bisa disaksikan di layar kaca, yaitu di nomor rekening di nomor WhatsApp di 0821 7060 821. Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur. Beliau bertanya, saya izin bertanya Ustadz,
Saat sarapan, saya pernah mengatakan kepada istri saya, kamu mirip ibuku yang nggak bisa diam, ada aja pekerjaan yang kamu kerjakan. Nah, apakah perkataan semacam ini itu termasuk ke dalam zihar, Ustadz? Dan apakah berarti saya harus membayar kafarat? Dan jika iya, saya hanya mampu bayar 60 orang miskin dan itu kira-kira biayanya berapa, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah eh, apakah perkataan seorang suami kepada istrinya, engkau bagaikan ibuku tidak bisa diam. Apakah itu zihar? Maka itu bukan zihar. Kalau dia tidak meniatkan zihar. Zihar itu adalah seseorang mentashbih, menyerupakan istrinya dengan salah satu orang yang diharami untuk dinikahi dalam rangka untuk tidak menyentuhnya. Ya, adapun dia ingin memisalkan dari sebagian sifat ke sifat orang tuanya, ke sifat saudarinya, maka tidak mengapa. Ini tidak termasuk dari zihar, maka tidak perlu Anda bayar kafarah. Karena zahirnya tadi dia ingin memisalkan istrinya cerewet, nggak bisa diam seperti kondisi salah satu mahramnya. Maka ini tidak mengapa. Ini bukan zihar. Zihar itu Anda mengharapkan istri Anda karena Anda tidak ingin menggaulinya sebagaimana Anda haram menyentuh bagian dari mahram kita. Itu maksudnya zihar. Adapun dia memisalkan wajahnya mirip ibunya atau sifatnya mirip sifat saudarinya, maka ini bukan zihar. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustadz, atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita, ada hamba Allah di Jawa Timur. Baik, Ustadz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada pertanyaan dari telepon. Ada Bapak Budi di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak Budi di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Budi di Tangerang, apa bisa mendengar suara kami? Halo Bapak, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak Budi di Tangerang, apa bisa mendengar suara saya? Bapak Budi di Tangerang, halo Bapak. Bisa mendengar suara saya Bapak? Ya, sepertinya sayang sekali terputus, Ustaz. Kita kembali beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Rian di Jawa Timur. Beliau menanyakan, Ustadz, saya pernah melihat ada seekor hewan berada di atas Al-Quran dan saya hanya memindahkan hewan tersebut lalu membiarkannya. Karena sepengetahuan saya, hewan itu tidak berakal. Jadi saya menganggap bahwa yang salah itu manusia yang tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang harusnya lebih berhati-hati. Nah, apakah hal yang Ana lakukan ini sudah tepat, Ustadz? Karena Ana belum menemukan hukum yang berkaitan dengan hal ini. Terima kasih, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, bisa sedikit lagi diulang. Dia lakukan apa tentang hewan itu? Dipindahkan saja, Ustadz. Kemudian dibiarkan. Mungkin tidak dibunuh atau diapain gitu, Ustadz. Jadi, taib. Oke, jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang masalah hewan duduk di atas Quran atau nginjak Quran ataupun semisalnya. Bagaimana sikap kita melihat demikian? Pertama ya, Quran itu adalah sesuatu yang harus kita muliakan, ya. Karena dia kalamullah, maka tidak layak ya Quran itu diinjak-injak siapapun, baik itu anak kecil, orang dewasa ataupun hewan dan semisalnya. Maka jangan sampai seseorang itu imtihan lil Quran, yang merendahkan Al-Quranul Karim. Maka hendaknya Al-Quran itu ditaruh di tempat yang baik, di tempat yang terjaga, tidak mudah dilecehkan oleh mungkin anak-anak yang enggak paham ataupun hewan-hewan yang ada di rumah kita. Kemudian yang kedua, kalau itu terjadi, qadarullah kita sudah naruh yang baik, qadarullah hewan itu manjat mungkin di atas lemari, di atas meja, kemudian nginjak Al-Quranul Karim, maka apa yang harus kita lakukan? Maka hewannya disingkirkan. Hewannya disingkirkan, Qurannya diambil, dibersihkan, maka ditaruh di tempat yang aman agar tidak terulang lagi kejadian yang sama, ya. Maka ya Qurannya dibersihkan dari injakan hewan tersebut dan hewannya dijauhkan. Apakah hewannya dibunuh? Tidak. Ya, tidak, karena hewan tidak berakal, tidak paham sama masalah ini. Tapi sikap kita adalah segera kita pindahkan
ya kemudian kita bersihkan Qurannya kalau dia kotor akibat terinjak oleh hewan tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Taib barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita. Bisa kita kembali beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari telepon. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang membaca bismillah saat berwudu, apakah ini pendapat yang rojih di antara para ulama Ustadz? Terus pertanyaan kedua Ustadz, bacaan setelah membaca Al-Quran adalah istighfar seperti doanya kafaratul majelis. Apakah ini hadisnya sahih Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, bacaan bismillah ketika berwudu, bagaimana pendapat yang rajih dalam masalah ini? Wallahu a'lam, saya pribadi berpandangan mengambil madhab Maliki bahwasanya membaca Al-Quran, membaca berwudu, membaca bismillah tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadisnya lemah semua. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadis lemah dalam membaca basmalah ketika berwudu. Ada 8 hadis di sini, semua hadisnya adalah lemah. Hadis Abi Hurairah, hadis Aisyah dan yang lainnya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau berpandangan tidak disyariatkan membaca bismillah. Kenapa? Karena hadisnya lemah, kemudian asalnya ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil yang menjelaskan. Walaupun jumhur ulama menganjurkan membaca bismillah ketika berwudu. Sebagian madhab dari madhab Hambali mewajibkan membaca bismillah. Bahkan ada sebuah riwayat la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah dalam hadis Abdullah bin Abbas. Tapi hadis ini sangat lemah. Hadis ini sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Intinya ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah membaca bismillah. Jumhur mengatakan sunnah. Madhab Hambali, sebagian madhab Hambali mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah. Dan madhab Maliki mengatakan bahwa tidak dianjurkan. Madhab Maliki kenapa? Karena mereka menganggap semua hadisnya lemah. Dan itu betul. Semua hadisnya adalah hadis lemah. Jumhur kenapa mengatakan sunnah? Karena mereka menganggap hadisnya bisa dihasankan. Ya, sehingga mereka mengatakan dianjurkan. Madhab Hambali kenapa mereka mengatakan wajib? Karena mereka menganggap hadis yang perintah membaca bismillah itu hadisnya sahih. Nah, tapi ketika kita telusuri hadis-hadis tersebut ternyata semua hadisnya lemah. Maka di sini wallahu a'lam, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan. Walaupun sekali lagi ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Kemudian yang kedua tentang masalah membaca istighfar setelah membaca Al-Quran. Wallahu alam, saya tak pernah membaca ya masalah itu di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab sunannya. Tapi wallahu alam, saya sampai sekarang belum sempat mentakrir hadis tersebut. Sehingga saya tidak berani berkomentar bahwa hadis itu sahih apa tidak. Karena saya belum pernah mentakrir hadis tersebut. Hadis itu di Sunan Nasa'i. Nabi SAW membaca doa seperti doa kafaratul majlis. Wallahu alam, kalau kita melihat buku-buku azkar, buku-buku zikir, mereka tidak menyertakan doa semacam ini setelah selesai membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita lihat pendapat para ulama, mereka tidak menyertakan doa semacam ini ketika membaca Al-Quranul Karim. Tetapi sekali lagi ya hadisnya perlu diteliti karena dia satu hadis dengan hadis doa kafaratul majlis. Ya wallahu alam, saya tidak bisa berkomentar hadisnya karena saya belum pernah menelitinya, walaupun saya pernah membaca tapi saya belum pernah mentakhrij hadis tersebut. Yang mudah-mudahan di lain waktu ya Allah mudahkan saya mentakhrij hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga tadi bisa dipahami dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumbar. Kembali kita beralih ke penelpon yang berikutnya. Ada Ibu Iis di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Iya, izin bertanya Ustadz. Begini, sebatas apa auratnya seorang wanita itu kalau di dalam suaranya? Misal
membaca Al-Quran di halayak ramai gitu, tercampur laki-laki dan perempuan, terus mengajarkan anak-anak laki-laki dan perempuan dengan tahsinnya, itu sebatas mana aurat perempuan itu. Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau, sebatas mana aurat perempuan tersebut ketika membaca Al-Quran, artinya suaranya. Jawabannya adalah suara perempuan bukan aurat. Jadi suara perempuan boleh didengar. Tapi yang dilarang itu adalah suara perempuan yang membagus-baguskan suaranya, yang menghalus-haluskan suaranya, ini yang tidak boleh. Maka pertama harus dipahami suara perempuan bukan aurat, boleh didengar. Ketika perempuan itu berbicara dengan kaum pria atau suaranya dengan kaum laki-laki, maka hendaklah berbicara secara normal. Tidak boleh melembut-lembutkan, tidak boleh memperhalus suara, tapi bicara secara normal. Itu poin yang pertamanya. Poin yang keduanya, kapan perempuan ini berhenti dia mengeraskan suaranya? Ketika menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum laki-laki. Ketika dia berbicara, kemudian ada fitnah di tengah kaum laki-laki, maka dia berhenti berbicara, tidak tidak memperdengarkan suaranya di tengah laki-laki. Kemudian yang ketiga, ketika kita ngaji Al-Quranul Karim, di situ ada laki-laki yang bukan mahram kita, maka jawabannya adalah perempuan dipelankan. Jangan sampai suaranya dinikmati oleh kaum laki-laki. Ya, adapun kalau masih kecil-kecil, anaknya masih kecil-kecil campur baur antara laki-laki dan perempuan ngaji, tidak ada masalah karena anak kecil tidak terkena hukum masalah ini. Tapi saya bicara ini kalau orang dewasa. Maka kalau orang dewasa campur, misalnya ngaji di masjid, juga ada orang laki-laki di dalam masjid tersebut, maka usahakan suara Anda tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Adapun anak kecil tidak ada masalah, dia ngaji didengar oleh kaum laki-laki, baik itu yang perempuan ataupun yang ikhwannya. Maka karena mereka masih kecil, maka tidak mengapa dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Coba tadi dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Iis dari Bandung. Kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada hamba Allah di Gresik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, silakan untuk Ustaz, Bapak pertanyaannya. Mau tanya, bagaimana hakikat sihir atau gangguan jin serta gangguan kejiwaan, Ustaz? Saya kan seorang pengidap gangguan jiwa dan agama Allah dengan izin Allah menyelamatkan saya, alhamdulillah gitu. Namun jika saya mencoba istiqomah, gangguan cara berpikir dan gangguan tak nampak mulai terasa, Ustaz. Misal tiba-tiba saya merasa tengkuk pundak terasa hangat gitu, terus kulit ada yang meraba tanpa sebab gitu, ada kayak di masjid, pasar, warung kopi atau tempat lain gitu pernah terasa, Ustaz. Dan akhirnya saya curiga dengan orang sekitar bahwa mereka menyantet saya gitu, Ustaz. Terus di beberapa kesempatan saya mencium bau harum di tempat umum, terus tapi orang lain nggak menciumnya, Ustaz. Saya pun menyimpulkan itu bau malaikat atau apa gitu, jadi gitu kan. Terus pernah sekali 2 kali saya lihat orang wajahnya itu pucat, kulitnya pucat tapi indah, bukan gitu, Ustaz. Saya merasa dia itu wali atau orang soleh atau gimana lah, spesial gitu. Itu gimana ya, Ustaz ya? Itu mohon pencerahannya biar nggak teralihkan pikiran buat mengingat Allah dengan nama-nama soleh lain, kerja, ibadah, orang tua dan lain-lain lah. Syukur, Ustaz. Baik, cukup Bapak ya. Baik, jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Bisa anak nggak dengar suaranya jelas, Baik. Suaranya nggak jelas dari kedengarannya. Baik, Ustaz. Tadi penanya kita hamba Allah di Gresik meminta nasihat, Ustaz, karena beliau dulu pernah memiliki semacam gangguan seperti itu, dan sekarang ketika beliau sudah mulai hijrah, sudah mau istiqomah, gangguan-gangguan seperti itu muncul lagi, Ustaz. Seperti misalnya pundaknya terasa panas, atau mencium bau-bau harum, atau melihat wajah-wajah pucat atau begitu, Ustaz. Jadi beliau tadi minta nasihatnya supaya bisa terus istiqomah, Ustaz, karena gangguan ini sangat mengganggu bagi beliau. Tafadhol, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, bagaimana kita mengobati gangguan-gangguan semacam ini? Pertama kita meruqyah.
ruqyah diri Anda dengan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara meruqyahnya? Pertama, ya Anda ruqyah baca Al-Qur'anul Karim. Kalau misalnya Anda merasa diganggu jin dan semisalnya, maka lakukan hal ini. Pertama, makan 7 butir kurma ajwa. Kalau ada kurma ajwa, makan 7 butir kurma ajwa. Kalau nggak ada, makan kurma apa saja. Ya, 7 butir setiap hari. Kemudian yang kedua, ya Anda ruqyah air mandi Anda. Jadi ambil air di baskom itu, ya Anda ruqyah. Ya, Anda ruqyah air tersebut dengan membaca Al-Fatihah, membaca muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah sembari Anda berludah. Ya, Anda berludah, ludah ringan ya di air tersebut. Kemudian mandikan dengan air ruqyah tersebut. Kemudian setelah Anda mandikan dengan air ruqyah, ya, maka ya kalau Anda punya minyak zaitun, setelah selesai mandi, Anda punya minyak zaitun, maka Anda oleskan seluruh tubuh Anda dengan minyak zaitun, karena minyak zaitun minyak yang penuh berkah. Ya. Kemudian setelah itu Anda jangan lupa zikir pagi dan petang. Kemudian jangan lupa sholat, ya sholat sunnah dijaga, sholat wajib berjamaah di masjid. Kalau laki-laki, ya maka dijaga hal-hal demikian. Kemudian di rumah Anda hindarkan hal-hal yang mendatangkan syaitan seperti gambar-gambar, ya, patung-patung, ya, maka itu dihilangkan, ya. Maka insya Allah nanti sore atau pas mandi sore pun juga demikian, diruqyah airnya, kemudian setelah itu ya dioleskan tubuh kita dengan minyak, ya, minyak zaitun, kemudian sebelum tidur baca doa tidur, maka insya Allah lakukan setiap hari, insya Allah ya jin itu akan hilang, dia tidak akan tahan, ya tidak akan tahan dengan Al-Quran, tidak tahan dengan pengobatan Nabi SAW. Maka semacam itu caranya, ya. Sembari terus kita meruqyah baca Quran diri kita ruqyah terus diri kita dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya Allah gangguan itu akan hilang, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi tadi bagi penyakit hamba Allah di Gresik. Kembali kita sapa saat penelpon kita, ada Ibu Suryati di Palu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, saya Ibu Suryati. Ya, Ibu silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Bisa agak dikecilkan Ibu suara televisinya. Ya, Ya. silakan Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo. Ya, Ibu silakan. Saya baru dioperasi mata katarak. Menurut dokter tidak bisa kena air selama 2 minggu. Jadi selama ini saya tayamum. Apakah boleh itu? Kemudian saya sholat duduk dan selama 3 hari habis operasi saya jamak kasar dan saya sholat duduk. Apakah boleh itu, Ustaz? Ya, cukup Ibu ya. Kemudian satu lagi Ustaz, saya pernah naik haji itu langsung ke Mekah. Tapi kami tidak disuruh pakai ihram dan tidak disuruh tawaf kudum. Jadi itu apa kami tidak bayar dam atau bagaimana Ustaz? Atau tetap sah haji kami? Terima kasih. Hajinya haji apa Ibu? Hajinya haji apa? Qiran apa? Haji tamattu apa? Haji tamattu kalau tidak salah, iya. Haji tamattu karena ini sudah lama, tapi saya keingat karena saya juga baru-baru naik haji lagi tahun 2023 ini, ya, alhamdulillah. Karena haji pemerintah, ya sesuai dengan tuntunan yang saya ikut dulu haji plus, Pak, haji plus. Itu tidak pakai ihram dan tidak masuk Mekah tidak pakai ihram dan tidak pergi sholat tawaf kudum, cuma sholat biasa aja begitu setiap saat. Baik. Ya, demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Baik,
Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah beliau, tiga pertanyaannya tadi ya. Ya, tiga saya ingatnya malah terakhir malah. Nah, nggak apa, Yang, yang pertama tadi beliau beliau tentang masalah operasi katarak ya, kemudian tidak boleh kena air selama 2 minggu. Bolehkah bertayamum? Itu pertanyaan beliau ya. Nah, Maka jawabannya adalah boleh, tidak ada masalah ya. Karena bertayamum itu boleh bagi orang yang memiliki uzur. Di sini beliau uzur karena ada sakit yang tidak boleh terkena air, maka tidak mengapa, ini diperbolehkan. Ini termasuk uzur yang diperbolehkan bertayamum. Kemudian yang kedua yang bertanyakan menjamak salat ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya boleh tidak ketika pasca operasi ini? Jawabannya boleh, karena jamak itu boleh ketika ada hajat seperti operasi susah dia untuk berudu atau bertayamum setiap kali sholat, maka dia jamak misalnya, maka itu diperbolehkan. Ya ini tidak mengapa, ini ada hajat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah beliau ketika haji tidak mikot dari Jeddah gitu ya, tidak disuruh pakai mikot dari Jeddah oleh ketua rombongannya, tidak disuruh mikot di atas pesawat, tapi mikotnya di Jeddah gitu ya kata beliau tadi ya, mikotnya di bandara Jeddah kata tadi ya. langsung ke Mekah Ustaz katanya. Tadi beliau bilang masuk. Nah. Iya, mikotnya nggak di atas pesawat, intinya kan nggak di pesawat gitu ya. Jadi orang Indonesia itu mikotnya ya Lamlam, ya mikotnya ya Lamlam. Ketika dia turun landingnya di Jeddah pesawatnya, maka mikotnya di Lamlam. Kalau dia tidak mengambil mikot di Lamlam, maka tidak boleh. Nah ini terus gimana? Ini kalau seandainya ibu tadi mengikuti fatwa oleh pemimpin rombongan karena beliau tidak paham, ketua rombongan misalnya mengatakan mikotnya adalah di Jeddah, pakai di Jeddah misalnya, dan beliau tidak tahu, dan beliau hanya di sini bertaklid terhadap pembimbingnya, maka insya Allah ya beliau tidak perlu bayar dam, karena yang berdosa ini adalah yang berfatwa. Ya, yang berdosa ini adalah yang berfatwa. Kemudian beliau tidak tawaf kudum, ya kata beliau pas kata beliau ketika datang langsung mungkin ke Arafah atau tidak sempat tawaf kudum, ya mungkin seperti itu. Kalau seandainya tidak tawaf kudum, para ulama rahimallahu taala tidak ada masalah, karena tawaf kudum itu sunnah saja hukumnya. Jadi kalau seandainya dia tidak tawaf kudum, maka tidak mengapa, tidak mempengaruhi sah hajinya. Kan tawaf kudum itu sunnah menurut jumhur ulama. Sehingga kalau beliau tidak melaksanakan, maka insya Allah tidak mengapa, tidak mempengaruhi kesahan hajinya. Karena tawaf kudum itu sunnah. Tapi yang terpenting tadi adalah tadi memakai ihram tadi, berniat memakai ihram. Ini yang terpenting. Ya kalau seandainya berdasarkan fatwa, maka insya Allah tidak mengapa. Ya beliau tidak berdosa dan tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau seandainya tidak berdasarkan fatwa, tidak mau bertanya juga, ya, dan berijtihad sendiri, nah di sini dia harus bayar fidyah, bayar dam, ya. Tapi akibat fatwa pembimbing atau fatwa dari ketua regu misalnya, dan dia berpangku pada hal itu, sedangkan dia tidak memiliki ilmu, maka di sini yang berdosa ada yang berfatwa, dan beliau tidak terkena dam, ya, tidak terkena dam dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi Bu ya oleh penanya kita Ibu Suryati dari Palu. Kembali kita beralih saat ke pertanyaan berikutnya. Ada Umu Saat di Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barakallahu fikum. Silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan saya, dalam berdakwah itu Ustaz, ada kan dari beberapa Ustaz kita yang memang spesialis masalah pajak, masalah riba, dan lain sebagainya Ustaz. Nah yang didakwakan Ustaz itu, yang dijelaskan Ustaz itu kan banyak bertentangan dengan program-program pemerintah. Nah, ada sebagian dari Ustaz Sunnah juga yang mengkritik bahwa
Ustadz yang menjelaskan seperti ini yang bertentangan dengan program pemerintah, maka itu adalah merupakan ustadz yang berpemahaman Khawarij atau Ikhwanul Muslimin. Kami ini sebagai penuntut ilmu Ustadz, mohon penjelasannya bagaimanakah sebenarnya batasan dalam dakwah itu yang dianggap sebagai melanggar dari atau tidak taat sama pemerintah Ustadz. Semoga menjadi pencerahan buat kami. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, bedakan ya antara kita menjelaskan sebuah hukum dengan mengkritik. Itu dua hal yang berbeda. Kalau seseorang menjelaskan sebuah hukum, ya, sebuah hukum syariat, maka ini tidak mengapa. Ya, kita ingin menjelaskan sebuah hukum syariat, kita jelaskan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak mengapa. Misalnya saya menjelaskan hukum riba. Saya jelaskan riba itu tidak boleh. Walaupun mungkin ada praktek riba di lembaga-lembaga instansi negara misalnya, ada praktek riba. Apakah ini pemikiran khawarij? Tidak, saya menjelaskan sebuah hukum Allah. Bahwasanya riba ini bukan khawarij. Ya, atau saya menjelaskan hukum yang lain, misalnya muamalat yang benar, walaupun mungkin ada di lembaga-lembaga negara muamalatnya tidak sesuai dengan syariat. Maka tidak ada masalah kita menjelaskan sebuah hukum, ya, sebuah hukum Islam. Berbeda dengan saya mengkritik. Saya kalau saya ingin mengkritik pemerintah, mengkritik waliul amr, maka ada adabnya di dalam Islam. Bagaimana cara kita mengkritiknya? Ya, kita tidak mengkritiknya di tengah-tengah manusia. Ya, ada namanya istilah ingkar mungkar dan memberikan nasihat. Kalau memberikan nasihat kepada waliul amr itu harus empat mata, duduk berduaan, sampaikan dengan cara yang baik, kemukakan dengan cara yang baik. Tapi kalau mengingkari kemungkaran, ya, mengingkari kemungkaran nggak perlu duduk empat mata, terang-terangan, tidak ada masalah. Tapi ada syaratnya. Misalnya kita lihat ada penguasa melakukan kesalahan, saya harus mengingkarinya, Ustadz. Boleh. Apa persyaratan mengingkari kemungkaran di tengah-tengah masyarakat? Pertama, kemungkaran itu sedang terjadi. Kalau kemungkarannya sudah berlalu, maka tidak boleh diingkari di tengah-tengah masyarakat. Itu bentuknya nanti nasihat, diberikan nasihat. Kalau kemungkarannya sudah terjadi. Jadi diingkari ketika kemungkaran itu sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, ada maslahat yang besar dari pengingkaran kita. Artinya menimbulkan maslahat, bukan menimbulkan mudarat. Kita mengingkari bahkan menimbulkan mudarat. Ini tidak boleh mengingkari berarti kalau menimbulkan mudarat. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kemungkarannya itu hilang ketika kita ingkari atau setidaknya berkurang. Maka ini kalau kemungkaran tidak hilang, tidak berkurang, maka tidak boleh mengingkari kemungkaran di tengah-tengah umum, ya. Jadi kalau seandainya ada seorang ustadz menjelaskan sebuah hukum syar'i, itu tidak mengkritik namanya, dan itu tidak khurut terhadap waliul amr, karena dia menjelaskan sebuah hukum syar'i tentang sebuah permasalahan. Ini hukum syar'inya seperti ini, hukum syar'inya seperti ini. Walaupun ada praktek itu di salah satu misalnya instansi pemerintah atau instansi pelat merah, maka ini bukan dia khurut, tapi dia ingin menjelaskan sebuah hukum yang dia ketahui. Dan perlu kita pahami bahwasanya negara kita juga tidak menerapkan syariat Islam 100%, ya, negara kita, ya. Ada hukum-hukum, ya, ada hukum Islam yang diterapkan, ada hukum-hukum syariat Islam juga tidak diterapkan di sini. Sehingga ketika ada seorang ustadz menjelaskan sebuah hukum, mungkin bisa jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dalam praktek-praktek misalnya di salah satu lembaga negara misalnya. Mungkin bisa jadi kenapa? Karena kita secara umum tidak mengadopsi syariat Islam 100%. Walaupun ada sebagian hukum-hukum kita berkesesuaian dengan syariat Islam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau mengkritik lain lagi babnya. Ya. Mengkritik itu beda dengan menjelaskan sebuah hukum. Maka mengkritik itu ada dua. Ada memberikan nasihat, ada mengingkari kemungkaran. Memberikan nasihat harus empat mata. Ada mengingkari kemungkaran, boleh tidak? Boleh, tapi dengan syarat. Kemungkarannya harus berlangsung. Kemudian ada maslahat. Kemudian yang ketiga, ya, kemungkarannya hilang atau berkurang, ya, bukan menimbulkan mudarat, ya. Maka itu, ya, kalau itu dipraktekkan maka boleh mengingkari kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya.
Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Tadi pertanyaan dari Ummu Saat di Makassar. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan dari Bapak Budi yang sempat terputus. Beliau menanyakan, apakah ada dalilnya yaitu menjawab iqomah? Karena masjid di lingkungan saya, ketika iqomah di lafaz yang terakhir, itu dijawab oleh jamaahnya, sedangkan ketika azan justru tidak dijawab. Begitu Ustaz pertanyaannya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apakah ada menjawab iqamah? Iya. Menjawab iqamah itu sama seperti menjawab azan. Ya, ketika dia muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semacam itu, ya. Qad qamati shalah, misalnya kita jawab qad qamati shalah, qad qamati shalah. Sama seperti kita menjawab azan. Kecuali ucapan la hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Sisanya sama. Seperti dilafazkan oleh seorang muadzin ketika qamat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Abu Hasan di Jawa Barat. Beliau menanyakan, Ustadz mau tanya, apakah pada malam Lailatul Qadar yang di zaman sekarang itu para malaikat dan Jibril itu turun ke dunia secara hakiki? Atau turunnya hanya napak tilas kejadian masa lalu saja, waktu turunnya Al-Quran, sementara di zaman sekarang itu Al-Quran sudah tidak turun lagi. Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apakah turunnya malaikat itu turunnya hakiki apa sekedar napak tilas saja pada malam Lailatul Qadar? Turunnya hakiki. Turunnya adalah turun hakiki. Hakikatnya bagaimana tata turunnya wallahu a'lam. Dia perkara gaib. Tapi wajib kita meyakini bahwa turunnya turun yang hakiki, turun yang sangat jelas dari atas ke bawah. Tapi bagaimana turunnya wallahu a'lam. Ya, semacam itu. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami teleponnya kita, Abu Hasan di Jawa Barat. Kita sapa telepon kita Ustaz, ada Ibu Misreni di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini tentang puasa sunnah hari Senin itu kan saya niatkan puasa untuk membayar hutang puasa bulan Ramadan gitu ya Ustaz. Nah, itu saya di sini di kajian di sini saya disarankan kalau membayar puasa hari bulan Ramadan itu hari Senin Kamis itu dianjurkan untuk menggabungkan niat, yaitu niat puasa membayar bulan yang dulu bulan Ramadan dulu tertinggal, kemudian menggantungkan puasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Itu katanya itu dapat nilai 2 gitu ya Ustaz ya. Itu benar apa enggak itu? Nah, kalau seandainya saya enggak menggabungkan, apa saya enggak dapat fadilah dari puasa Senin Kamis itu ya Ustaz ya? Kemudian tolong jelaskan lagi tentang berwudu yang tadi Ustadz jelaskan itu kan katanya enggak membaca basmalah gitu. Nah itu gimana caranya yang benar tuh ya Ustadz? Apa langsung aku berniat wudu karena Allah Ta'ala apa gimana? Nah itu mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah menggabungkan niat antara puasa Senin dengan bayar utang puasa. Boleh tidak? Emang masalah ini masalah khilaf antara menggabungkan niat, ya, menggabungkan satu amalan dengan 2 niat. Maka ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimallahu ta'ala. Ada sebagian ulama yang seperti Ibu sampaikan itu, mereka berpandangan boleh menggabungkan niat puasa Senin Kamis dengan mengqadha puasa. Ada pendapat demikian di kalangan para ulama. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya tidak bisa digabungkan antara
mengqadha puasa wajib dengan puasa Senin Kamis. Karena memiliki maksud tertentu. Mengqadha puasa memiliki maksud tertentu ibadahnya. Puasa Senin Kamis memiliki maksud tertentu ibadahnya. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala tidak bisa digabungkan. Dan saya condong pada pendapat yang kedua ini, bahwasanya puasa Ramadan, mengqadha Ramadan tidak bisa digabungkan dengan puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena masing-masing memiliki maksud tertentu. Apakah saya dapat niatnya, Ustaz? Kalau seandainya tidak bisa digabungkan, apa saya mendapatkan niat puasa Senin tersebut? Kenapa pengen sekali puasa Senin Kamis tapi masih ada utang puasa? Insya Allah dapat Anda pahala niat. Ketika Anda pengen berpuasa Senin Kamis tapi terhalangi karena ingin mengqadha, maka insya Allah Anda dapat pahala puasa Senin Kamis tersebut karena niat Anda. Kemudian yang kedua, beliau minta jelaskan bagaimana tata cara berwudu ya yang benar. Maka wudu yang benar, dia berniat. Niat itu letaknya di mana? Dalam hati. Tidak perlu diucapkan. Ketika Anda pergi ke kamar mandi pengen berwudu, itu sudah niat. Maka itu sudah niat. Maka itu tidak perlu diucapkan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu berwudu benar, Anda cuci tangan Anda, kemudian Anda berkumur-kumur dan beristinsyak. Ya, masukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Kemudian Anda basuh muka Anda, basuh kedua tangan Anda, usap kepala Anda dan basuh kaki Anda. Maka semacam inilah cara berwudu ya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh pendengar kita Ibu Misreni di Lampung. Satu pertanyaan terakhir saatnya untuk menutup perjumpaan kita mungkin. Ada pertanyaan dari Ibu Kartika dari Jawa Tengah. Beliau menanyakan bahwa ada seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang karena di masa lalu pernah terbentur kepalanya ke tembok hingga ada pendarahan di otaknya. Akhirnya sampai saat ini tidak bisa beraktivitas dan hanya berbaring di ranjang. Dan juga terkadang tidak bisa merespon dengan kondisi di sekitarnya. Dan juga omongannya suka ngelantur dan juga tidak paham waktu dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Dan saat ini dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa berpuasa. Nah yang seperti ini Ustadz, apakah wajib membayar fidyah atau tidak? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jawabannya adalah apakah dia masih punya kesadaran? Artinya dia masih sadar otaknya, ya masih normal. Kalau seandainya dia masih sadar, normal otaknya, maka bayar fidyah karena tidak sanggup berpuasa. Dia bayar fidyah. Ya, memberikan makan setiap harinya satu orang fakir miskin. Karena nggak sanggup puasa seumur hidupnya, ya, maka cukup dia bayar fidyah. Nah, tapi kalau seandainya otaknya tidak berfungsi lagi, ya tidak sadar, dia tidak kenal, tidak berfungsi lagi, maka tidak ada bayar fidyah karena raf'ut taklif, ya. Beban untuk mengerjakan ibadah itu diangkat bagi dia. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak ada. Karena kalau akal itu hilang, tidak ada kewajiban ibadah. Tapi kalau akalnya masih ada kewajiban ibadah, termasuk puasa. Puasa di sini tidak sanggup karena sejak kecil seperti itu. Maka dia disuruh membayar fidyah saja satu hari satu orang fakir miskin. Ini diibaratkan orang yang penyakit terus menerus tidak kunjung sembuh, maka cukup bayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita Ibu Kartika dari Jawa Tengah, dan juga pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini Ustaz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah dan juga karunia-Nya kepada antum Ustaz, barakallahu fikum. Baik, kemudian juga pendengar sekalian, itu tadi perjumpaan kita pada program live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basril M. Hafizahullah Ta'ala. Dan terakhir kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda juga layar kaca Anda sekalian. Jangan lupa untuk terus saksikan Fatwa TV dari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal-jadwal yang telah disediakan. Sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.